gizi menjadi Saril mencontohkan produsen otomotif China saat ini sudah memproduksi mobil listrik yang harganya murah di kisaran harga 60 juta rupiah. Menurut Bob, harga mobil listrik di dalam negeri dengan spesifikasi setara LCGC masih lebih mahal sehingga dibutuhkan perluasan regulasi dan pemberian insentif agar bisa mendorong ekosistem kendaraan listrik Indonesia demi mencapai target karbon netral pada 2060. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong kearifan lokal di masyarakat dapat menjadi pandu jangka panjang. Sekretaris Ditjen Kebudayaan Fitra Arda menambahkan, Kemendikbud Ristek memberikan ruang pada kearifan lokal yang biasanya tertuang secara lisan tersebut melalui tayangan dokumenter hingga dokumentasi tertulis. Fitra juga menilai perlu diajarkan kepada generasi muda melalui muatan lokal di sekolah sehingga generasi muda dapat mengenal kearifan lokal yang hidup pada masyarakat setempat. Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobi Nasution meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera II segera merevitalisasi kawasan Danau Siombak di Kelurahan Paya Pasir, Medan Marelan, dan Bobi mengatakan keberadaan danau buatan dengan luas sekitar 40 hektar ini memiliki banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satunya sebagai tempat penampungan air. Danau Siombak sebagai tempat penampungan air karena memiliki diameter sekitar 1000 meter dan kedalaman 12 meter dinilai sangat baik mengatasi persoalan banjir di kawasan Medan Utara. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM. Spirit of Indonesia. We're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Halo, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi warga Palembang, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya bersama saya, Fernando Oktareza, dalam program Smart FM Radio Talk. Untuk edisi hari ini, Senin 22 November 2021. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, edukatif, dan tentunya sangat sayang sekali untuk Smart Listener lewatkan pada pagi hari ini. Dan Smart Listener, kesehatan merupakan suatu hak asasi manusia dan investasi untuk pembangunan bangsa negara. Di masa sekarang, pemerintah lebih menekankan upaya promotif dan preventif dalam dunia kesehatan untuk selalu dikedepankan. Salah satu upaya mengoptimalkan sistem penanganan kasus kegawat daruratan medis. Hal ini pun turut diimplementasikan Pemprov Sumsel dengan menghadirkan aplikasi Sumsel Tanggap ya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya akan kami bahas di Smart FM Radio Talk pada edisi hari ini Senin 22 November 2021 dengan tema Pelayanan Public Safety Center melalui aplikasi Sumsel Tanggap dengan 2 narasumber ini yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu, ini ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, ada Dr. Widya Anggrani. Selamat sore Dr. Widya. Selamat pagi, maaf. Selamat pagi. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Widya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini dimulai di hari Senin pagi, ini sudah harus semangat Dr. Widya. Di sebelah Dr. Widya ini ada koordinator PSC 119 Provinsi Sumatera Selatan, ada Mbak Dinia Yunita SPSI MKes. Selamat pagi Mbak Dinia. Selamat pagi Mas. Oke, apa kabar Mbak Dinia? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik. Dan Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi selama talk show berlangsung, silakan kirimkan
partisipasi dan juga atensi Anda di WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau di telepon kami di 0711 3631. Dan Smart Listener Talk Show pada pagi hari ini juga di-sharekan langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Smart Listener juga bisa menyampaikan atensi dan juga partisipasinya di channel YouTube Smart FM Palembang melalui live chat. Baik, mungkin langsung saja Dr. Widya dan Bu Dinia, kita akan membahas topik yang sangat menarik ini pada pagi hari ini dengan tema pelayanan Public Safety Center melalui aplikasi Sumsel Tanggap. Tadi di prolog Nando sudah sedikit menjelaskan ya bahwa ini merupakan bentuk implementasi ataupun juga optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh Pemprov Sumsel melalui Dinkes dengan menghadirkan aplikasi Sumsel Tanggap. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Ini ada dua topik ya mengenai Public Safety Center dan juga aplikasi Sumsel Tanggap. Mungkin Dr. Widya bisa langsung menjelaskan. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi gini Mas, yang bisa saya sampaikan, sebetulnya aplikasi Sumsel Tanggap dengan PSC 119 ini dua hal yang kelihatannya sama tetapi berbeda. Bahasa saya kelihatannya sama tapi berbeda itu adalah PSC 119 ini platformnya dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia artinya ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. 34 provinsi kita sama dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau untuk Sumsel Tanggap sendiri, ini adalah aplikasi yang developnya oleh pemerintah provinsi pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini adalah inovatornya Ibu Kepala Dinas kami, Ibu Lesti Nuraini APTMkes. Beliau berinovasi karena banyaknya kendala terhadap aplikasi PSC 119, sehingga kami nanti kita akan sambil bahas apa sih sebetulnya kendala-kendala dari yang semula PSC 119 yang dari Kementerian Kesehatan, sehingga kenapa nih kita Pemprov berinisiasi membuat satu aplikasi. Sebetulnya jauh lebih mudah, jauh lebih praktis. Nah, nanti sambil jalan kita akan jelaskan. Oke, baik. Berarti memang ini aplikasi Sumsel Tanggap ini merupakan inisiasi ya dari Public Safety Center yang sebelumnya sudah diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan ya. Inovasi ya, salah satu bentuk inovasi yang digencarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ya, Dr. Widya. Benar. Oke, nah mungkin Dr. Widya, salah satu indikator mungkin ya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ingin menghadirkan aplikasi Sumsel Tanggap, karena kita tahu tadi sebelumnya sudah ada PSC 119 yang dihadirkan oleh Kementerian Kesehatan. Mengapa kita juga menghadirkan aplikasi Sumsel Tanggap? Apakah tidak bertumpuk seperti itu ya, Dr. Widya? Mungkin, Mbak Dinia mungkin yang langsung secara bisa menjelaskan yang memang empuhnya ya dari aplikasi Sumsel Tanggap. Silakan, Mbak Dinia. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya aplikasi Sumsel Tanggap itu tidak berbenturan dengan PSC 119. PSC 119 adalah pelayanan kegawat daruratan medik yang memang sudah di launching oleh Kementerian Kesehatan dan memang bagus, harus malah dilaksanakan di setiap daerah. Nah, tapi kita hanya mempunyai kontak 119 itu untuk call center se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Jadi dalam hal ini untuk Sumsel Tanggap, Kadinkes kami, Ibu Lesti membuat inovasi bagaimana caranya masyarakat itu bisa menggunakan, memanfaatkan pelayanan Public Safety Center ini dengan berbagai cara. Jadi dengan mudah. Jadi kita membuat aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat untuk menghubungi Public Safety Center dan mendapatkan pelayanan dengan mudah dan cepat. Jadi di dalam aplikasi Sumsel Tanggap ini kami merangkum selain dengan call center 119 yang bisa diakses seluruh Indonesia, kami menambahkan nomor kontak lokal di dalamnya. Dan ada juga nomor panic button di dalamnya. Nah, jadi terus ada juga untuk konsultasi. Jadi memang tujuan utama kita adalah untuk pelayanan kegawat daruratan. Tapi dalam perjalanannya kami mengembangkan pelayanan kepada masyarakat
untuk konsultasi, untuk pengaduan jika misalnya ada orang lain yang melihat ada kejadian kecelakaan di jalan. Nah itu si yang penemu ibaratnya yang menemukan itu bisa melaporkan ke kami melalui aplikasi tersebut, melalui by foto atau langsung ada deskripsinya. Gitu saja. Jadi kami aplikasi ini dibuat untuk mempermudah masyarakat menghubungi Public Safety Center untuk mendapatkan pelayanan dengan mudah, cepat. Wow, memang berarti seperti yang kita dengarkan tadi, Smart Listener, penjelasan dari Bu Dinia ya. Memang banyak sekali fitur yang dihadirkan di aplikasi Sumsel Tanggap ini. Tapi ini juga tidak menyampingkan salah satu inovasi dari pemerintah pusat juga ya, PSC 119. Itu juga harus digunakan. Tapi dengan adanya aplikasi Sumsel Tanggap ini membuat pelayanan dan juga masyarakat yang ingin melapor seperti yang kata Dr. Widya tadi lebih praktis dan juga lebih mudah ya. Iya, betul. Berarti Bu Dinia, berarti memang aplikasi Sumsel Tanggap ini tidak melulu kita harus melapor kalau melihat kalau keluarga kita ada yang terkena mungkin serangan jantung ya, kegawatan darurat. Mungkin ada yang terkena COVID, tapi juga bisa melihat ketika ada kecelakaan seperti itu ya. Yang kita tahu itu kan memang tugas dari pihak kepolisian seperti itu ya, kalau kita melihat ada kejadian kecelakaan ya. Ini juga berarti memang diambil alih juga oleh aplikasi Sumsel Tanggap seperti itu Bu Dinia. Oke. Sebenarnya bukan diambil alih untuk kecelakaan, karena di dalam suatu kecelakaan itu sebenarnya ada dua masalah yang mungkin yang kemungkinan terjadi pada saat kecelakaan. Yang masalahnya mungkin ada kecelakaan itu biasanya membuat kemacetan semua, dan mungkin ada problem juga di situ. Nah, kami turun di situ dalam keadaan kecelakaan itu untuk penanganan kegawat daruratan medisnya. Jadi kami dengan tupoksi pelayanan kesehatannya ya. Kalau untuk kepolisiannya memang kita sudah integrasikan aplikasi ini dengan kepolisian, dalam hal ini dengan Polda Sumatera Selatan. Itu untuk berjalan sesuai tupoksi masing-masing gitu Mas. Oke, berarti memang sudah ada tupoksinya ya. Berarti memang kalau untuk aplikasi Sumsel Tanggap ini lebih ke pelayanan medis kepada korban kecelakaan tadi ya. Oke, baik. Berarti memang Smart Listener, untuk Anda yang ingin mengetahui ya lebih lengkapnya dari aplikasi Sumsel Tanggap ini, nanti akan diinformasikan juga oleh Dr. Widya dan juga Bu Dinia bagaimana cara mendownloadnya juga, dan juga di segmen kedua akan kita bahas bagaimana cara kerja mungkin ya, cara kerja dari aplikasi Sumsel Tanggap. Mungkin dari Smart Listener juga banyak yang penasaran. Tentunya Smart Listener, kami masih menanti atensi dan juga partisipasi Anda di talk show pada pagi hari ini. Silakan kirimkan pertanyaan Anda di via WhatsApp kami di 0811 780 1018 atau di telepon kami di 0711 3631. Kami segera kembali. A, B, C, D, E, F, G sama orbit semua oke. A sampai Z gak pakai lelet. The real 4G LTE semuanya terkendali. Atur itu, atur ini, cukup dari satu aplikasi. Kalau ada orbit di rumah, semua dan Telkomsel Orbit, internet rumah tanpa kabel serba digital. Tinggal pesan dan langsung bisa dipasang tanpa nunggu teknisi datang. Dan semua bisa diatur dari satu aplikasi. Dapatkan hanya di website www.myorbit.id. Telkomsel Orbit. Teknologi semakin jauh berkembang. Dengan teknologi pula, kecepatan informasi lebih mudah disebarkan. Digitalisasi kini sudah tak bisa terhindarkan. Berita faktual semakin sulit dibedakan, apalagi tidak bijak dalam bertata informasi. Saatnya menepis basa-basi untuk mendapatkan rujukan yang pasti. Pada usia yang sudah lebih dari 3 dekade ini, Sriwijaya Pos kian mengukuhkan diri menjadi media yang akan terus bertransformasi dan mempunyai tekad berdharma bakti. Mengusung tema
The Energy of Never Ending Growth pada perayaan ulang tahun ke-34. Sriwijaya Pos bertekad untuk terus bertumbuh, menyebarkan kebaikan melalui pemberitaan yang aktual dan berimbang untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Bersama Sriwijaya Pos menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oma, Bud, Oma datang. Cucu Oma, kakak sehat kan? Sehat dong. Aku kan suka makan buah dan sayur. Terus sering olahraga juga. Kan kata Bunda, bergerak itu sehat. Pinter cucu Oma. Apa kabar, Ma? Baik, sehat. Sekarang kan Mama rutin ikut senam lansia, jadi berasa lebih seger. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. Ayo Ma, kita makan. Ini kebetulan tadi baru panen sayuran hidroponik dari kebun sendiri. Masih seger banget nih. Kebun sendiri? Mana kebunmu? Rumah sempit begini. Kemarin waktu orang posyandu ngajarin berkebun hidroponik, aku juga ikut lihat dan belajar. Posyandu kan sahabat kita, sahabat masyarakat. Bener kan? Bener banget. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart FM Radio Talk. Edisi hari ini Senin 22 November 2021. Dan Smart Listener, kami masih menantikan atensi Anda di perbincangan pada pagi hari ini, tentunya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Tadi ada Dr. Widya dan juga Bu Nia yang akan menjelaskan terkait PSG 119 dan juga aplikasi Sumsel Tanggap yang saat ini tengah digencarkan masyarakat Sumatera Selatan harus menggunakan, seperti itu ya. Baik, tadi di segmen sebelumnya Dr. Widya dan juga Bu Dinia sudah menjelaskan ya mengenai aplikasi Sumsel Tanggap, tapi belum secara garis besarnya, karena di segmen kedua ini kita akan membahas bagaimana cara kerja dari aplikasi ini. Mungkin Bu Dinia mau menjelaskan langsung cara kerja dari aplikasi Sumsel Tanggap ini. Bu Dinia, bagaimana? Silakan. Oke, terima kasih banyak. Untuk aplikasi ini cara kerjanya, masyarakat hanya mendownload melalui Play Store, mendaftar. Setelah itu mendaftar menggunakan KTP, tetap harus ada foto KTP dan ada selfie-nya. Terus setelah itu, setelah kami verifikasi dan datanya masuk ke kami verifikasi. Setelah itu masyarakat bisa menggunakan aplikasi itu dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau memang benar-benar gawat darurat, di situ di yang paling depan ada tombol yang namanya tombol respon, respon button. Nah, itu masyarakat tidak perlu lagi mencet nomor ya, bisa langsung menekan tombol respon button, nanti akan keluar notifikasi untuk menanyakan apakah benar akan mengirim keadaan emergensi. Nah, itu nanti akan keluar di comment center kami notifikasinya, bahwa dan itu sudah terdeteksi di dalam aplikasi kami di mana posisi si pemakai aplikasi ini, dan kami akan menghubungi ke nomor yang sudah terdaftar. Baik. Ya. Atau gini, Mas Nando, coba Mas Nando sendiri nih, kami cocok nih langsung gitu loh. Coba baru biar kita enak nih, biar kita bisa nyambung, tiktokannya enak. Jadi coba Mas Nando ataupun pemirsa, pendengar, bisa kita sama-sama buka aplikasinya di Google Play. Di Google Play. Oke. Nah, sudah ada sana, Sumsel Tanggap ya? Ya, ada dua, ada Sumsel Tanggap dan Sumsel Tanggap yang untuk petugas. Nah, kita sebagai masyarakat yang Sumsel Tanggap. Yang untuk petugas itu kami petugas kami punya dua aplikasi. Kami sebagai petugas dan kami juga jika memang membutuhkan sebagai masyarakat, kami juga bisa menggunakan aplikasi tersebut. Jadi biar enak nih,
ini ya, ada tombol Ya, merah kalau benar, kalau mencari benar. respon ya. Ya. Oke, baik. Itu Jadi- kalau sudah memang keadaan sudah emergensi jadi sekali ya, kalau Dokter Widya sudah ya. tombol respon itu kalau emang keadaannya sudah emergensi sekali, nanti akan ditanyakan by sistem apakah benar ini akan dilakukan panggilan tersebut. Jika memang iya, tinggal kita tekan tombol tersebut dan seperti kata Bu Dini nanti di comment center kami itu ada suara sirine yang akan terus berbunyi selagi itu belum kami respon, sehingga kita bisa petugas kami 24 jam, kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan punya 40 tenaga kesehatan yang terdiri dari 15 dokter, sisanya itu adalah perawat yang kami bagi dalam 3 shift, sehingga kita bisa menangani setiap panggilan, baik itu panggilan kegawat daruratan ataupun chat online yang melalui aplikasi. Oke, baik. Berarti memang Smart Listener tadi saya juga sudah melihat ya aplikasi ini, tadi sudah melihat bagaimana fitur-fitur yang disediakan. Tadi ada respons, ada emergency juga tadi ya, Dokter Widya ya. Nah, tadi juga Bu Dinia sudah menjelaskan bahwa untuk mendownload aplikasi ini juga persyaratannya juga tidak terlalu ribet ya. Jadi masyarakat juga tidak dipersulit dalam hal ini ya, untuk mendaftarnya cukup mempersiapkan KTP tadi dan juga foto selfie ya. Iya, foto Oke, selfie dengan KTP. baik. Nah, tapi Bu Dinia, kita melihat kata Bu Dinia tadi ada salah satu fitur respon ya. Kan kita tidak takutnya nanti masyarakat seperti ini. Ketika masyarakat ingin melaporkan, kan kita tidak tahu ada oknum-oknum masyarakat yang suka bercanda ya, pengen ngeprank seperti itu ya. Nah, ini kan menjadi tantangan kita juga ketika menghadapi oknum-oknum masyarakat seperti ini. Bagaimana dari Dinas Kesehatan sendiri memfilter ketika memang itu laporan benar-benar real seperti itu? Ya, itu sebenarnya yang dari kita yang melapor masyarakat yang mendaftar itu, makanya kita ada memang form pendaftaran. Di sana masyarakat menggunakan NIK KTP-nya dan ada password sendiri sesuai perorangan. Nah, terus di situ ada foto KTP-nya tadi beserta foto selfie. Nah, dari situlah kami memverifikasi apakah ini masyarakat benar-benar dia harus bertanggung jawab dengan data yang sudah kita berikan. Nah, jadi karena data itu sudah menjadi database kami, kalau memang nanti pengguna itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti prank tadi ya. Prank tadi ya, kita kan kasihan sama tim kita kan, kita kan jaganya 24 jam ya, siapa tahu nanti ada yang ngeprank malam-malam gitu, di mana kejadian di mana, terus tim kita udah ke sana ternyata kan nggak ada. Nah, itu kita akan di sana kita bisa memblokir nomor yang sudah terdaftar. Jadi hati-hati kepada masyarakat yang memang yang telah mendownload dengan aplikasi Sumsel Tanggap, sebaiknya digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, karena kami akan menyaring jika memang karena nomor dan NIK KTP sudah terdaftar, nah itu akan kita blokir. Nanti kan sayang ketika memang benar-benar butuh pelayanan kesehatan yang cepat. Nah, itu tidak bisa digunakan lagi nomor tersebut. Baik. Semoga ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan juga Smart Listener yang saat ini tengah mendengarkan ya, Bu Dinia ya. Jangan sampai ketika menggunakan aplikasi ini tidak dimanfaatkan dengan baik seperti itu ya. Nah, Dokter Widya, kita ada nggak kriteria khusus bagi masyarakat yang ingin melapor ya? Mungkin bagi masyarakat tersebut kejadian yang mereka alami itu emergency, tapi dari sisi Dinkes ini tidak terlalu emergency juga sih. Jadi memang tidak butuh pelayanan emergency. Ada nggak kriteria khusus dalam pelayanan ini, Dokter Widya? Jadi sebenarnya gini, Mas Nando. Sebagai masyarakat kita jangankan masyarakat, kita sendiri aja kadang-kadang agak bingung membedakan mana yang emergency, mana yang enggak gitu loh. Tetapi setiap panggilan, setiap chat itu pertama kali yang dilakukan petugas kita itu adalah konfirmasi ulang pastinya. Jadi tadi misalnya ada yang kirim melalui aplikasi kirim foto, petugas kami pasti akan mengkonfirmasi ulang. Intinya itu, kami akan konfirmasi ulang. Jika memang itu ada kiriman foto ataupun telepon, kita akan konfirmasi ulang. Intinya itu, kuncinya di sana. Dan saat kita misalnya juga dari pertelepon
tanya jawab anamnesa kita tanyakan kalau misalnya ini terkait penyakit atau kecelakaan seperti apa kejadiannya, dan kalau memang kami anggap perlu itu sudah pasti akan kami datangi. Kalau salah satunya saja seperti untuk chat online. Jadi salah satu fitur dari aplikasi ini adalah chat online. Kalau fitur seperti Halodoc mungkin atau fitur lain ada yang berbayar. Untuk di aplikasi Sumsel Tanggap ini semuanya gratis. Gratis ya. Ini adalah fasilitas layanan pra-hospital. Jadi mulai dari konsultasi sampai tadi saat misalnya kami anggap perlu, tim kami datang ke rumah. Dan setelah kita lihat, tim dokter, tim kesehatan kami lihat bisa ditangani di rumah, itu akan kita tangani di rumah. Jika memang masih tidak bisa, kita anggap perlu untuk kami rujuk, juga tetap akan kami rujuk gitu loh. Dan semuanya itu proses, saya ulangi lagi, proses ini adalah proses pra-hospital, itu gratis. Nah, nanti untuk setelah di rumah sakit itu mekanisme pembayaran seperti biasa. Jika memang yang bersangkutan atau masyarakat tersebut punya BPJS Kesehatan, itu mekanisme pembayaran tersebut yang dijalankan. Oke, baik. Wow, ini berarti memang banyak sekali ya hal-hal yang harus diperhatikan oleh para masyarakat ketika menggunakan aplikasi ini ya, Dokter Widya. Sebetulnya gini, Mas Nando, enggak banyak. Ini gini, ini adalah satu aplikasi yang intinya kami ingin mendekatkan pelayanan kesehatan, terutama kegawat daruratan kepada masyarakat, dan bisa diakses seluruh masyarakat dimanapun, terutama di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jika memang sudah pendengar sudah ada yang mendownload ini, nanti kita juga akan bisa buka sama-sama. Tidak hanya aplikasi ini bisa di Kota Palembang, tetapi di 17 kabupaten kota. Di sana ada daftar nomor pusat layanan keselamatan. Jadi saat misalnya nih Mas Tando lagi ke katakanlah ke Pagar Alam misalnya. Nah, kalau saya selalu mencontohkan, saya nggak mau nih ngalamin kejadian yang tidak diinginkan, tapi paling nggak mungkin kita melihat lah kejadian yang tidak diinginkan. Sampai sana kita kan pasti bingung nih. Kita ada di daerah yang bukan tempat tinggal kita, kita lihat ada kejadian, aku nih mesti lapor kemana, bahasanya cak itu. Nah, di daftar nomor pusat pelayanan keselamatan ini sudah kami siapkan PSC, nomor telepon PSC se-kabupaten kota yang ada di Sumsel. Jadi saat kita ada di Pali, kita bisa kontak Pali. Saat kita di Prabu Mulih, kita kontak Prabu Mulih. Begitupun saat kita di Pagar Alam. Demikian. Baik, jangan khawatir berarti buat smart listener ketika berada di daerah lain, bukan di luar Palembang, itu masih tetap bisa melapor ya, melalui aplikasi Sumsel Tanggap. Oke, baik. Dokter Widya, Bu Dinia, kita jeda dulu sebentar menuju segmen selanjutnya. Ini sudah ada beberapa atensi Dokter Widya dan Bu Dini yang sudah masuk, baik itu dari live chat YouTube dan juga dari WhatsApp ya, akan kita bacakan di segmen selanjutnya. Untuk itu Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Apa aktivitas yang paling banyak Anda lakukan sekarang ini? Membaca buku, nonton TV, atau nonton YouTube? Atau sekedar berselancar di media sosial? Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, menunjukkan siapa kita. Ayo tingkatkan kualitas diri kita dengan mendapatkan banyak wawasan, terutama tentang ekonomi digital Indonesia. Seperti apa prospeknya di tahun 2022 atau masa next normal? Yuk ikut bergabung dalam Smart Business Outlook di tanggal 24 dan 25 November dari jam 1 sampai 5 sore, menghadirkan keynote speaker Sandiaga Uno dan sederet narasumber lainnya seperti Hermawan Kertajaya, Afiliani, James Gui, Tungde Semuaringin, Silih Agung Wasesa, Yusof Hadi, dan Arto Biantoro. Informasi lengkap hubungi 0813 3250 3717, 0813 3250 3717. Smart Business Outlook 2022 didukung PT Bank Sentral Asia Tbk, senantiasa di sisi Anda. BNI Life, hadirkan solusi, berikan proteksi. Easy Life, BNI Life. Samco Pharma, dedicated to your better life. Apa gawe di luar tuh? Nah, mau buang-buang banyu pulo. Boros nian mama nih. Pantesan bae tagen ledeng gitu galak besar. Nang, aman ndak disiram, kembang mama kau nih mati galo. Lah saru-saru nanemnya. Iyo,
Cuma mama tuh jenguk dulu. Sekarang nih kan lagi hujan. Air sumber kehidupan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PDAM Tirta Musik Palembang. Oma? Bun, Oma datang. Cucu Oma, kakak sehat kan? Sehat dong. Aku kan suka makan buah dan sayur. Terus sering olahraga juga. Kan kata bunda, bergerak itu sehat. Pinter cucu Oma. Apa kabar, Ma? Baik, sehat. Sekarang kan Mama rutin ikut senam lansia, jadi berasa lebih seger. Oh ya? Syukur deh kalau gitu. Ayo Ma, kita makan. Ini kebetulan tadi baru panen sayuran hidroponik dari kebun sendiri. Masih seger banget nih. Kebun sendiri? Mana kebunmu? Rumah sempit begini. Kemarin waktu orang posyandu ngajarin berkebun hidroponik, aku juga ikut lihat dan belajar. Posyandu kan sahabat kita, sahabat masyarakat. Bener kan? Bener banget. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Smart FM presents Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Smart FM Radio Talk edisi hari ini Senin 22 November 2021. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk, nanti akan kita bacakan sambil berjalan talk show-nya nanti. Okay. Dan untuk Smart Listener, kami masih mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan dan juga partisipasi Anda pada pagi hari ini di WhatsApp kami di 0811-780-1018 atau di nomor telepon kami langsung di 0711-3600-31. Dan topik yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai pelayanan Public Safety Center melalui aplikasi Sumsel Tanggap. Ini bersama dua narasumber kita yang sudah hadir ya pada pagi hari ini. Baik, ke Bu Dinia lagi ya berarti. Tadi Bu Dinia di segmen pertama tadi sudah menjelaskan bahwa aplikasi Sumsel Tanggap ini tidak hanya memberikan pelayanan terhadap laporan masyarakat yang ketika melihat kegawat daruratan itu langsung lapor emergensi, tapi juga ada layanan konsultasi dan masih banyak lagi ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan Bu Dinia, selain untuk melaporkan kegawat daruratan, apa saja fungsi aplikasi Sumsel Tanggap ini? Silakan. Oke, terima kasih Mas Dandu. Aplikasi ini sebenarnya memang tujuan utama adalah untuk kegawat daruratan medik. Tapi di dalamnya kami juga membuat untuk bisa digunakan untuk konsultasi dengan berbagai metode. Yang pertama bisa menggunakan WhatsApp atau bisa menggunakan telepon ke 119 atau ke nomor WhatsApp kita. Itu juga bisa ditelepon. Terus bisa juga kalau memang yang tadi yang kita misalnya kalau melihat kejadian kita melaporkan nanti terus dibuat deskripsinya di mana kejadiannya. Nah, terus di sini juga kami membuat berita-berita juga tentang kesehatan. Nah, kalau untuk konsultasi masyarakat bisa langsung menggunakan yang jika menggunakan di sini ada fitur konsultasi, ini ada by WhatsApp. Mungkin karena sekarang kita kebanyakan sudah punya paket internet semua ya. Jadi kami menambahkan nomor WhatsApp ini biar masyarakat lebih mudah. Jika dalam keadaan santai, kita pernah ngerasakan misalnya sakit emah yang berkepanjangan atau sering pusing. Nah, di sana masyarakat bisa langsung saja ketik permasalahannya, kirim ke nomor WhatsApp. Ini akan langsung terhubung dengan PSC Public Safety Center Provinsi Sumatera Selatan. Yang tadi sudah dibilang sama Dr. Widya bahwa kami sudah ada 40 tenaga medis. Di situ ada 15 dokter dan 25 perawat terlatih. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dan konsultasi ini akan langsung dijawab oleh dokter jaga kami. Kami ada 24 jam dan selain dari konsultasi, jika memang ada kebutuhan ambulan,
kami juga bisa untuk seluruh di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tinggal di WhatsApp saja atau bisa ditelepon ke nomor WhatsApp ini juga jika memang membutuhkan ambulan. Jadi itu 24 jam. Oke, baik. Berarti memang menarik sekali ya Smart Listener. Kalau Smart Listener nggak download aplikasi ini udah kelewatan sekali karena memang sangat perlu sekali ya. Tadi ada layanan konsultasi dan juga berarti kita SDM kita lengkap nih. Bu Dinia ya, ada langsung dari dokternya langsung ya ketika konsultasi ya. Iya, tapi kita memang masih untuk sementara ini masih dokter umum. Tapi kita dokter umum yang sudah terlatih semua yang kita siapkan. Dan jangan lupa untuk kita semuanya pelayanan kita gratis. Jadi WhatsApp. Kalau memang nanti sedang keadaan sakit sekali misalnya di rumah nanti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Widya juga, tim kami akan menelpon ke si penanya nanti setelah di anamnesa namanya kalau kita kalau memang sangat dibutuhkan nanti tim kita akan datang ke rumah atau ke lokasi di mana si korban atau pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Oke, baik. Nah, berarti ini menarik sekali tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dinia. Ini aplikasi sudah sejak 2020. Iya. Tentunya ini pasti mengalami banyak sekali evaluasi ya dari berbagai kendala yang dialami. Mungkin boleh dijelasin sudah berapa kali kita melakukan evaluasi dan juga bagaimana masyarakat melihat dengan keberadaan aplikasi ini, Bu Dinia? Iya. Oke, ini karena aplikasi kita memang masih sangat mudah ya, baru sekitar satu tahunan ya. Memang tahap sekarang kemarin awal-awal tahun kita masih penyempurnaan. Kita sudah untuk tim kesehatannya kita semua sudah siap, ambulan juga sudah siap. Nah, tinggal kita sekarang memang dalam tahap sosialisasi. Ya. Jadi kita memang memperbanyak akses dengan adanya aplikasi ini. Bagaimana caranya selain dari nomor 119 tadi karena itu milik pusat. Jadi kita berinovasi untuk aplikasi ini bagaimana masyarakat bisa mengakses pelayanan dari PSC 119 ini. Karena sepertinya ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama kemarin waktu kita pandemi itu benar-benar sangat dirasakan oleh masyarakat keberadaan kita. Nah, kalau kita di sekitaran daerah kita mungkin ada orang yang terpapar mungkin ya, tapi dia nggak mau dia mau diem-diem aja nih, nggak mau ngelapor seperti. Tapi kita tahu dia terpapar. Apakah aplikasinya juga melayani laporan seperti itu, Bu Dinia? Ketika melihat ada orang yang terpapar seperti itu? Iya. Ya, kalau kita sebenarnya semua permasalahan untuk kesehatan kita layani ya. Kalau memang dia tidak mau berobat atau isolasi, kan mungkin kita tahunya mungkin dari laporan masyarakat atau apa. Nanti kita akan kita akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Oke, baik. Nah, ini aplikasi ini bagus sekali Smart Listener dan juga sangat sayang sekali kalau Smart Listener nggak download aplikasi ini. Sejauh mana Dr. Widya sosialisasi yang sudah digencarkan oleh Dinas Kesehatan terkait keberadaan aplikasi ini? Apakah masyarakat Sumsel sudah tahu dengan aplikasi ini? Silakan, Dok. Ya, jadi Mas Nando, ini memang masih PR kami. Bahasa saya PR kami deh di Dinas Kesehatan. Aplikasi ini memang baru di launching pada Hari Kesehatan Nasional November 2020 tahun lalu, tetapi yang mendownload masih sedikit. Nah, salah satu upaya kami ya seperti saat ini ke Smart FM untuk talk show, tapi kami juga ke beberapa sekolah dan yang sekarang sedang kami upayakan ini adalah kalau bahasa saya itu peran agent. Jadi kami membuat bagaimana caranya sehingga masyarakat mungkin kalau belum perlu, kita tuh terkadang kalau belum perlu itu belum tahu kebutuhannya, need-nya itu seperti apa. Nah, kami sekarang yang kami bukan fokus tapi lebih salah satu target kami itu adalah driver online. Karena driver online ini lebih banyak di jalanan. Jadi itu yang bahasa kami adalah agent untuk penggunaan aplikasi Sumsel Tanggap.
teman-teman kita driver-driver online seringkali di jalanan, kami berharap semoga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi jika melihat kejadian, jika teman-teman driver online itu sudah mendownload aplikasi ini, sehingga bisa menjadi agen-agen kami untuk melaporkan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Dan kita juga ke sekolah kemarin sampai terakhir kita ke daerah Oki ya Bu Dini ya. Baik. Kecamatan kita. Iya, karena alhamdulillah kita masuk sosialisasi ke pramuka, ke SMA karena kita lihat bahwa anak-anak SMA kan sekarang ini sudah mulai banyak sekali nih yang pengguna naik kendaraan motor gitu loh, dan kecelakaan kan juga paling banyak di sana. Sehingga bagaimana edukasi, kami pun saat mensosialisasikan Sumsel Tanggap ini, kami juga memberikan feedback itu simulasi lah istilahnya, simulasi bantuan hidup dasar. Jadi itu juga kami ingin pengguna kami, baik driver online maupun anak-anak pelajar, adik-adik pelajar, saat menggunakan aplikasi ini, jika memang membutuhkan, pastikan akan butuh waktu kalau tim kami akan datang. Nah, kami mengupayakan, jadi bagaimana caranya agen-agen kami itu juga bisa melakukan pertolongan pertama pada kejadian yang tidak diharapkan sembari menunggu kami datang. Nah, itu yang kami harapkan nanti akan ada kerjasama baik dari kami Dinas Kesehatan maupun driver online ataupun dengan siswa, dengan sekolah, sehingga nanti bisa kita buat satu mekanisme lah teknisnya nanti seperti apa. Tetapi yang kami tawarkan seperti itu, bahwa dengan mendownload aplikasi kami, penanganan kegawat daruratan itu bisa lebih cepat, lebih terukur, dan yang melaporkan juga bisa secara bisa menolong korban itulah dengan benar. Oke, baik. Berarti memang salah satu target ya yang wajib mungkin yang menggunakan aplikasi ini adalah mereka yang mobilitas di jalan raya itu lebih banyak ya dibanding yang lain, seperti Dokter Widya ya. Iya, tetapi sebetulnya kalau kami inginnya sih berharapnya seluruh ya. Tetapi memang tadi seperti saya bilang ke Mas Nando, ini masih PR buat kami. Sosialisasi ini yang memang kami sekarang sedang gencar-gencarnya, dan target kita yang utama saat ini adalah memang yang lebih banyak di jalanan karena resikonya lebih tinggi. Oke, baik. Baik Dokter Widya dan juga Bu Dinia, kita akan jeda dulu menuju segmen terakhir. Dan saya sapa terlebih dahulu, ini ada beberapa pendengar kita yang sudah mendengarkan kita, baik itu dari WhatsApp dan juga YouTube. Ini ada dari YouTube, ada Mbak Filini Lesmana. Halo Mbak Filini, dan juga ada Mbak Desi Anita, dan ini ada salah satu akun ya, akun publik Info Menarik, dan juga Yulian Syah. Itu pendengar kita di channel YouTube, dan juga di WhatsApp juga ada. Nanti akan kita bacakan beberapa atensi mereka yang sudah masuk di segmen terakhir nanti ya. Oke, dan Smart Listener, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan, tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah dak. Masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras, tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. A, B, C, D, E, F, G. Sama orbit semua oke. A sampai Z gak pakai lelet.
The real 4G LTE, semuanya terkendali. Atur itu, atur ini, cukup dari satu aplikasi. Kalau ada Orbit di rumah, semua dan Telkomsel Orbit. Internet rumah tanpa kabel serba digital. Tinggal pesan dan langsung bisa dipasang tanpa nunggu teknisi datang. Dan semua bisa diatur dari satu aplikasi. Dapatkan hanya di website www.myorbit.id. Telkomsel Orbit. Smart FM presents Radio Talk. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Smart FM Radio Talk di edisi hari ini Senin 22 November 2021. Dan tidak terasa Smart Listener, ini kita sudah berada di segmen terakhir ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Tentunya banyak sekali tadi informasi menarik ya dan juga edukatif yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini terkait aplikasi Sumsel Tanggap. Ini buat Smart Listener yang sudah dengar ini talk show kita dari segmen pertama hingga segmen ketiga tadi, haruslah ya, memang wajib dibutuhkan sekali aplikasi Sumsel Tanggap ini, apalagi buat mereka yang mobilitasnya di jalan raya itu banyak sekali seperti itu ya Bu Dini ya. Untuk jaga-jaga Mas. Oke, baik kita bacakan dulu. Ini ada beberapa atensi yang sudah masuk. Ini pertama saya bacakan dari WhatsApp. Ini dari Mas Apriyandi. Seberapa cepat responsif pelayanan aplikasi ini untuk keadaan darurat? Apakah layanan ambulans berlaku 24 jam? Ini silakan siapa yang mau menjawab? Bu Dinia mungkin? Iya. Oke, Mas siapa tadi? Apriyandi. Mas Apriyandi. Oke, terima kasih banyak Mas Apriyandi sudah berpartisipasi dalam acara ini. Untuk pelayanan PSC ini, kami sejauh ini sudah menargetkan untuk respon time kita dari 1 sampai 30 menit tergantung dengan lokasinya. Tapi untuk penanganan, untuk itu kita mengharapkan masyarakat juga kita ajarkan juga untuk penanganan kegawat daruratan awam bisa kalau memang ada waktu bisa langsung menghubungi kita untuk menelpon bertanya seperti apa jika konsultasi ada konsultasi ya. Jadi kalau seandainya ada kejadian yang kita temukan di sekitar kita sudah bisa membantu untuk memang tujuan kita untuk menurunkan angka kematian dan angka kecacatan. Dan kita untuk PSC sudah siap 24 jam di 17 kabupaten kota. Karena kita mempersiapkan diri untuk selalu melayani masyarakat dalam 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dan 30 hari dalam 1 bulan. Itu harapan kami. Oke, mungkin itu saja jawaban saya. Oke, baik. Berarti memang bentuk responsif ya dari Dinkes juga sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dinia. Setidaknya kalaupun memang responsifnya juga mungkin agak terkendala, masyarakat juga dihimbau ya untuk memiliki skill ya mungkin ya, skill untuk melakukan penyelamatan bagi korban yang saat itu ada ya, Bu Dinia ya. Penanganan kegawat daruratan ya. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya ini dari akun YouTube, akun publik ini dari Info Menarik, ini mau menanyakan, selamat pagi, sukses selalu untuk Smart FM. Baik, terima kasih. Mau nanya, sekitar seminggu yang lalu ada keluarga yang membutuhkan layanan darurat. Saya coba hubungi 119 lewat telepon, tapi tidak ada respon alias tidak ada yang mengangkat. Nah, mungkin Bu Dinia boleh dijelaskan ini, meminta penjelasannya mungkin ya. Silakan Bu Dinia. Oke, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak juga sudah menggunakan nomor call center 119-nya. Tapi kami meminta maaf untuk ketidaknyamanannya. Untuk itulah sebenarnya kami membuat aplikasi ini ya, pendengar sekalian. Karena nomor 119 adalah nomor darurat nasional dan kadang-kadang memang ada trouble-trouble yang terjadi dalam perjalanannya
karena kami pakai 119 ini sudah dari tahun 2016. Nah, dari situlah kami mengevaluasi, ternyata banyak sekali kendala, terutama kemarin waktu COVID, karena 119 juga dijadikan call center untuk COVID juga, jadi banyak sekali trouble-nya. Akhirnya kita membuat aplikasi ini. Bapak dan Ibu silakan download aplikasi ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Ini selanjutnya dari YouTube juga nih. Pertanyaannya dari akun yang bernama Rika Fitri. Menanyakan, Sumsel Tanggap ini seperti 119 ya? Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, terus apa responnya sudah pernah diuji seperti itu? Apakah sudah ada implementasi nyata seperti itu, Bu Dinia? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Semoga selalu sehat ya Mbak Rika. Alhamdulillah kita PSC ini sudah untuk yang call center 119 kita sudah dari tahun 2016 dan kita sudah banyak sebenarnya digunakan oleh masyarakat. Pelayanan kita untuk saat ini rata-rata per tahun itu untuk Sesumsel bisa 8.000 panggilan. 8.000 panggilan? Iya, 8.000 panggilan, dan real itu memang yang kita datangi ya. Yang kita datangi ke lokasi mungkin sekitar 4.000 panggilan ya. Wow, itu yang untuk Sesumsel ya, karena kita punya 17 kabupaten kota dan 1 PSC provinsi. 4.000 panggilan dalam 1 tahun itu. Iya, dalam 1 tahun itu yang realnya. Yang konsultasi semuanya jadilah sekitar 8.000 panggilan. Oke, baik. Berarti memang 8.000 itu untuk secara umum, 4.000 itu memang kita langsung melayani ya, melayani kegawat daruratan secara langsung, secara real ya. Iya, secara real yang kita datangi ke lokasi. Dari situ kita bisa mengambil yang untuk respon time tadi, kita ambil range-nya dari 1 sampai 30 menit. Oke, baik. Berarti memang Mbak Rika ini sudah dijelaskan oleh Bu Dinia bahwa aplikasi ini memang sudah teruji ya. Oke, baik. Nah, ini sudah kita bacakan 3 pertanyaan tadi dari WhatsApp dan juga YouTube. Menarik sekali ya pertanyaannya tadi yang sudah dijawab juga oleh Bu Dinia. Semoga bisa menjawab lah pertanyaan dan juga bisa memberikan jalan keluar ya, seperti itu. Nah, ini kita sambung di topik kita. Ini sudah berada di segmen terakhir, rencana ke depan dengan adanya aplikasi ini. Karena memang saat ini kita melihat orang-orang kalau membuat aplikasi itu memang tidak hanya monoton ya, itu aja kegunaannya, tapi pasti ada rencana-rencana yang ingin digencarkan beberapa tahun ke depan. Ini dari aplikasi Sumsel Tanggap sendiri, Dr. Widya ya. Dr. Widya, ada nggak rencana yang ingin kita lakukan mungkin dalam hal memberikan pelayanan yang optimal lah kepada masyarakat pengguna aplikasi Sumsel Tanggap ini? Dr. Widya, silakan. Ya, Mas Nando, terima kasih. Kalau untuk ke depan inginnya seperti apa, tentu saja kami ingin aplikasi ini memudahkan masyarakat, kalau bisa istilahnya one stop service. Nah, kami saat ini sedang develop itu untuk donor darah. Kita tahu bahwa untuk donor darah saat dibutuhkan itu sangat sulit sekali untuk mencari pendonor. Nah, ini lagi kami develop, sistemnya sedang kami develop. Lalu kami juga ingin nanti saat ke rumah sakit, sekarang dengan pandemi ini kita memang ada hal-hal yang namanya teknologi itu benar-benar kita kedepankan. Jadi untuk saat kita ingin mendaftar ke rumah sakit, nanti bisa melalui aplikasi ini dan bisa langsung ke rumah sakit yang ada di seluruh Sumatera Selatan. Inginnya seperti itu. Jadi tidak, kalau saat ini kan kalau kita ingin daftar ke rumah sakit, kita harus masuk ke website rumah sakit tersebut. Misalnya saya mau ke rumah sakit A, saya harus masuk ke website A gitu loh. Nah, kalau ini nanti kami sudah ada pembicaraan dengan tim IT-nya bahwa inginnya dalam satu aplikasi ini kami bisa menjadikan seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pastinya juga nanti harus elaborasi dengan IT rumah sakit tersebut, sehingga bisa dalam satu aplikasi ini, terutama untuk pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan, bisa dalam satu genggaman, istilahnya seperti itu. Oke, baik. Memang kalau tadi kata Dr. Widya ya, memang contohnya kalau kita membutuhkan darah ya, memang itu kan salah satu hal yang sering sekali masyarakat butuhkan ya.
mereka broadcast dari WhatsApp seperti itu ya. Mungkin harapan kita dengan adanya aplikasi ini mungkin adalah rencana ke depan dari Dinkes ya, supaya masyarakat itu nggak payah-payah lagi seperti itu ya, kalau mau butuh donor darah itu tinggal kunjungi aplikasi Sumsel Tanggap saja seperti itu ya Dokter Widya ya. Iya. Oke. Ya, saya agak susah nih jawab pertanyaan terakhir Mas Nando, karena sebetulnya kalau masalah darah itu bukan kewajiban masyarakat untuk mencari darah. Itu sebetulnya gitu loh. Tetapi kalau kita membahas itu nanti lain, jadi keluar topik ya dari 119. Tetapi intinya kami juga ingin mempermudah. Jadi kami juga menyiapkan sarana prasarana di rumah sakit. Kalau mengenai darah itu harus ada yang namanya BDRS, Bank Darah Rumah Sakit, sehingga darah itu seharusnya, saya katakan seharusnya itu adalah rantai tertutup. Rantai tertutup di sini maksudnya keluarga itu tidak terlibat untuk mencari. Nah, tetapi memang yang jadi kendala itu adalah persediaan darah kita jumlahnya sangat kurang dibanding kebutuhan, sehingga terkadang mau tidak mau keluarga tanda kutip lah ikut mencari. Nah, ya apapun itu kami juga ingin nanti dengan terintegrasi di sini juga bentuknya, walaupun kami lagi mencari bentuk yang pas itu seperti apa, formulasinya tapi ya Dokter Widya. Formulasinya yang pas itu seperti apa, tapi kami juga berharap ini nanti juga sebagai upaya kita lah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah, ini terakhir, ini sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita. Ajakannya nih mungkin buat masyarakat yang ingin menggunakan aplikasi ini, seberapa penting sih urgensi mereka, dan juga mungkin ada yang ingin juga Bu Dina sampaikan, silakan. Oke, terima kasih Mas Nando. Untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan khususnya ya, terutama untuk darah tadi. Darah itu seharusnya untuk mencukupi kebutuhan darah. Kalau selama ini karena itu hanya 2% dari jumlah penduduk. Kalau memang masyarakat menjadi pendonor rutin ya, donor sukarela. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, sekarang tingginya kebutuhan darah itu karena tinggi juga penyakit-penyakit yang memang membutuhkan darah dengan rutinnya. Jadi himbauan kami karena kewajiban untuk menyediakan darah itu sebenarnya kepada kita semua. Karena darah itu tidak bisa dibuat. Jadi memang harus kesadaran kita semua, kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor darah rutin dan sukarela. Nah, itu yang saya himbau untuk darah tadi ya. Jadi jangan kita tunggu ada yang butuh baru donor. Jadi kita jadilah pendonor sukarela. Kok sekarang sudah bisa 2 bulan sekali donor. Karena itu juga untuk kesehatan juga bagi kita. Nah, untuk aplikasi ini kami himbau juga untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya di-download dari sekarang, karena sebelum kita membutuhkan pelayanan kesehatan yang cepat dan tepat, kita sudah mempersiapkan diri dulu. Kita manfaatkan gadget kita untuk persiapan sebelum kita membutuhkan pelayanan tersebut. Jadi dan kita juga bisa konsultasi juga melalui aplikasi Sumsel Tanggap. Jadi silahkan di-download dari sekarang sebelum kita benar-benar membutuhkan. Oke, berarti memang jangan download pada saat kita membutuhkan ya. Iya. Download dimulai dari sekarang ya, di saat kita tidak membutuhkan ya. Siap-siap. Gitu. Benar, siap-siap. Oke, mungkin Dokter Widya yang ingin disampaikan terakhir ajakannya untuk masyarakat untuk mendownload aplikasi ini. Ya, sama seperti Bu Dini tadi, saya berharap kita semua bisa mendownload aplikasi ini. Mas Nando ya harus nanti juga ngajak nih teman-temannya satu Smart FM atau ada komunitas-komunitas. Tadi kalau saya selalu inginnya tuh ini kejadiannya tidak di kita, tapi paling tidak kita bisa ikut membantu sesama masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi sayang jika tidak dimanfaatkan. Aplikasi ini dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kami sangat berharap bisa membantu masyarakat mendekatkan pelayanan kesehatan sehingga siapapun, kapanpun kami dibutuhkan, kami bisa hadir untuk masyarakat.
Oke, baik. Dr. Widya dan juga Bu Nia, terima kasih banyak. Ini sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya dan juga secara umum bagi Smart Listener. Dan Smart Listener, demikian perbincangan kami dalam program Smart FM Radio Talk di edisi hari ini, Senin 22 November 2021. Saya Fernando Treza mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sukses untuk Anda.